Seper 1000 detik sebelum jam 16.00. Karya Seno Aji Gumira. Sebetulnya mereka berdua tidak ingin melihat jam tangan masing-masing. Juga tidak ingin melihat jam dinding. Karena hanya akan memperlihatkan kenyataan yang menyakitkan. Aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Aku tidak mau. Pokoknya aku tidak mau. Jangan mau. Mereka saling memandang. Tidak ada waktu. Mungkinkah waktu 60 menit menggantikan waktu 60 tahun? Tidak ada waktu. Tidak adakah waktu? Tidak ada yang pernah tahu apakah waktu ada awal dan ada akhirnya. Tidak ada. Tidak pernah. Tidak mungkin ada. Dan tidak perlu. Tidak ada waktu lagi. Mereka berdua melihat jam tangan. Duduk pesawat terbang melintas dari kejauhan. Masih ada waktu. 5 menit lagi. Hanya 5 menit. Detak jam dinding bagai dentum yang bergaung di atas langit. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Lelaki tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Perempuan tua itu tertunduk, selalu tertunduk. Seperti yang selalu dilakukannya sejak belia. Bukankah memang dia kira lelaki tua itu yang wajahnya kelam seperti lubang hitam di langit yang membuatnya terhisap sejuta pusaran dalam waktu 60 tahun. Segalanya memang sudah berubah. Tetapi setelah 60 tahun mata mereka saling berbicara dengan bahasa yang sama. Aku juga tidak mau, kata perempuan tua itu setengah berbisik. Tapi bagaimana? Bagaimana? Itulah soalnya. Bagaimana? Waktu 5 menit itu pun berjalan. Pesawat terbang mendarat. Pesawat terbang lepas landas, kolam renang biru muda, taman di bawah matahari, orang-orang makan dan minum, tertawa-tawa dalam berbagai bahasa. Pramugari menyeret kompornya. Aduh! Kata lelaki itu dengan kedua tangan memegang kepalanya. Kenapa ini bisa terjadi? Perempuan itu mengangkat kepalanya yang tadi selalu tertunduk. Pertemuan ini, perpisahan ini, perempuan itu tertunduk lagi. Itulah kenyataannya. Mereka telah berpisah 60 tahun yang lalu tanpa pernah bertemu kembali. Tanpa pernah mengucapkan sepatah kata sama sekali. Tapi kini harus berpisah lagi. Padahal selama itu aku selalu mengingatnya. Aku juga. Mereka telah saling mengingat tanpa saling mengetahui isi hati masing-masing. Meski hati mereka telah bersua, mereka telah mendengar kata hatinya masing-masing yang telah menyampaikan segalanya tanpa bahasa apapun selain rasa. Hanya rasa. Dan tiada lain selain rasa tanpa pernah mendapat terjemahan nalarnya dalam kepala. Kenapa aku bisa bodoh waktu itu ya? Aku juga bodoh. Kini keduanya sama-sama tertunduk. Mereka telah bertemu kembali 60 tahun kemudian dan merasa tidak perlu berpisah lagi. Apapun yang terjadi. Bahkan ketika hal itu sama sekali tidak mungkin. Tapi bagaimana? Itulah soalnya. Bagaimana? 1 menit lagi. Perempuan tua itu mengusap matanya. Lelaki tua itu memegang tangannya. Tidak. Kita tidak perlu berpisah lagi. Tidak usah. Tidak ada waktu lagi. Tangan mereka saling menggenggam dengan erat. Sangat amat erat. Bagaikan tiada lagi yang bisa lebih erat. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Hanya seperti bisikan. Tapi dalam dunia mereka semesta berdentang-dentang. Dengan segala daya mereka renggangkan detak-detak dari detik ke detik sehingga detak yang satu bertambah jauh jarak waktunya dari detak yang lain. Dan begitu jauh jaraknya. Makin lama makin jauh. Begitu rupa jauhnya membuat setiap detak bagaikan bergaung sendirian. Dalam semesta,
Waktu nan sunyi begitu sunyi bagaikan tiada lagi yang lebih sunyi. Sampai jarak yang begitu jauh membuat gaung tak menemukan sarana bunyi. Sama sekali karena waktu seperti telah tertahan. Di restoran itu terlihat jarum jam bergetar. Dengan dahsyat, begitu dahsyat. Sampai tak bisa dilihat karena jika waktu yang tak tertahankan telah bertahan, tentulah mengakibatkan tolak-menolak yang dahsyat pada jarum jam. 1/1000 detik sebelum jam 16.00. Jarum jam di seluruh dunia bergetar dahsyat dalam waktu setempatnya masing-masing. Waktu telah tertahan. Orang-orang berhenti berjalan. Sendok berhenti di muka mulut. Minuman tak jadi tertuang, airnya mengambang karena waktu memang telah berhenti. Buset. Namun meski segala pergerakan tertahan, bergetar dahsyat dalam dorongan waktu yang tak tertahankan, tapi dalam kenyataannya tertahan. Pikiran orang-orang yang gerakannya terhenti masih berjalan dan masih dapat berkata-kata untuk menyalurkan kepanikan. Ibarat bendungan raksasa yang menahan air bah. Waktu yang sesungguhnya lah mengalir, tak tertahankan dalam ketertahanannya mengalir juga di sana-sini, dengan sangat tidak beraturan. Ada apa ini? Buset, ada apa ini? Mobil-mobil berhenti melaju, tapi radionya tetap berbunyi. Karena penyiar yang tangannya terhenti ketika memegang mikrofon masih bisa berbicara dan melaporkan pandangan mata yang didengarnya lewat perangkat suara di telinganya. Para pendengar di segala penjuru tanah air yang dapat dicapai oleh siaran ini, mohon perhatian sejenak atas peristiwa luar biasa yang dilaporkan para wartawan kami di lapangan. Sementara tubuhnya tak bisa lagi bergerak maju, masih bisa menyampaikan pandangan mata lewat mikrofon yang katanya kebetulan terangkat di depan mulutnya. Para pendengar sekalian, di jalanan mobil-mobil berhenti dengan mesin-mesin masih hidup. Seperti bersama waktu tetap mau berjalan tapi tak berdaya karena waktu tertahan. Bahkan, pesawat terbang berhenti di udara dan tidak jatuh, saudara-saudara. Karena memang rupa-rupanya adalah waktu yang tertahan dan tak bisa berjalan bersama segala sesuatu yang bergerak dalam waktu. Angin berhenti, mega-mega berhenti, sungai berhenti, samudra diam tak berombak, burung elang tak berkepak, semesta dan segala langitnya menjadi gambar. Dalam dunia yang terhenti seperti gambar, tapi gambar yang tergetar-getar dengan daya semesta yang waktunya tertahan ketika seharusnya tak tertahankan. Ketika kata-kata dan hanya kata-kata yang bertebaran di luar ruang dan di luar ruang waktu sebagai gagasan. Inilah gagasan yang menembus lembaran-lembaran ruang dan lembaran-lembaran waktu dan mempertanyakan. Ada apa ini? Aneh-aneh saja waktu berhenti. Mengapa tidak kiamat saja sekalian? Dasar kurang pekerjaan. Memangnya ada yang ngerjain? Memangnya siapa yang kurang pekerjaan sampai bisa jadi kayak gini? Di pasar, meski segala gerakan tubuh terhenti, mulut-mulut juga tak sudi untuk ditahan. Bener-bener deh, apa sih ini maksudnya? Tahu deh, siapa nih yang punya mau? Pasti nggak peduli kalau bisa nyelakain orang. Iya nih, kebangetan. Waktu yang tertahan harus dilawan, dan memang sedang dilawan. Tapi apakah kiranya yang akan menjamin keberhasilan perlawanan? Jika justru waktu yang tak tertahankan tertahan sehingga bahkan kena hujan tetap berada di tempatnya, tak bergerak, seperti halaman gambar yang meruang. Namun, yang jauh di suatu tempat tersunyi pisau belati bergerigi yang siap menembus perut pun tertahan tak dapat dilanjutkan. Dalam waktu tertahan yang mengacaukan, nasib malang tertunda, tapi tak jelas juga apakah akan dapat dibatalkan. Para pelayan di restoran melihat dua orang tua masih saling menggenggam tangan karena keduanya tak menghendaki perpisahan. Keduanya hanya ingin berada di sana saja selama-lamanya. Begitu lama, bagaikan tiada lagi yang lama. Karena memang maunya selama-lamanya. Tertelungkup dan berpegangan tangan dengan erat. Seolah bertahan dari waktu yang berusaha menyeret dan memisahkan. Kenapa kamu menghilang begitu saja ketika aku selalu menantimu sebelumnya? Aku tidak tahu kamu selalu menantiku. Tak pernah tahu. Dan tak akan pernah pergi kalau tahu kamu selalu menantiku. Tak akan pernah.
Bagaimana kamu bisa tahu aku selalu menantimu seperti ini? Bagaimana aku bisa tahu kamu selalu menantiku seperti itu? Padahal aku bahagia setiap kali kamu datang. Sampai pada suatu hari kamu tidak pernah datang lagi. Hilang, lenyap, seperti ditelan bumi. Aku tidak tahu, tak pernah tahu. Kepalamu saja selalu tertunduk seperti itu. Sampai aku mengira kamu tak suka dengan kehadiranku. Aku selalu menantimu, menunggumu seperti perempuan dalam dongeng. Sampai aku tahu harus menghadapi kenyataan dan melupakanmu. Sekarang, kamu tetap akan pergi dan melupakan aku? Tidak mungkin. Tapi waktu check-in paling lambat pukul 16.00. Jika tidak, perempuan tua itu bisa terlambat. Jika terlambat serta ketinggalan pesawat, cerita akan jadi berlarat-larat. Seandainya waktu. Mereka tak ingin waktu mencapai pukul 16.00. Mereka sangat menginginkan waktu tertahan sehingga semesta tak beredar dan karenanya bergetar-getar sehingga membuat langit berdinyar-dinyar. Namun waktu terus berjalan sampai 1/1000 detik sebelum jam 16.00. Seandainya, kata lelaki tua itu akhirnya, menggenggam tangan perempuan tua itu dengan erat, seperti ingin menyatu dan tidak ingin terpisahkan lagi setelah 60 tahun berlalu tanpa perjumpaan. 1/1000 detik sebelum pukul 16.00. Jika waktu tetap bertahan, semesta akan menjelma serbuk cahaya dan segera meruap selamanya seperti lenyapan bisikan. Seolah cinta memang begitu besar sehingga dunia harus dikorbankan. 1/1000 detik sebelum jam 16.00. Jarum jam bergerak menuju angka 4. Kedua orang tua itu saling menatap dengan mata yang telah menjadi basah